Alat musik petik tradisional khas suku Dayak di Pulau Kalimantan yaitu sampe tergolong alat musik kordopon karena bunyi yang dihasilkan dari sejenis dawai, senar, atau kawat. Cara memainkan alat musik tradisional ini agak mirip seperti kecapi, yakni dengan memetik dawai atau senar sehingga menghasilkan alunan musik yang indah. Untuk menjumpai seniman atau pengrajin alat musik tradisional di kota Balikpapan sangatlah terbatas. Karena tidak semua orang dapat membuat alat musik tradisional petik ini. Meski demikian, kami mencoba untuk menggali keberadaan seniman sampe di kota Balikpapan. Sebagai penyangga ibu kota negara di kota Balikpapan, ternyata terdapat perkampungan suku Dayak yang terus melestarikan seni budaya bangsa. Saya akan menemui salah satu seniman yang berasal dari Tanah Hulu, yang hingga saat ini terus membuat alat musik tradisional sampe. Permisi, selamat siang Pak. Selamat Iya, siang. perkenalkan saya Sila Ya. Pak dari Amazing Indonesia Kalimantan Timur. Boleh kita ngobrol-ngobrol Pak Abel? Oh, boleh. Iya, boleh saya duduk ya Pak? Iya, Ya, silakan. tadi saya kayak ngeliat lagi ngebor apa nih Pak? Ini proses pembuatan sape. Sape adalah alat musik tradisional Kalimantan Timur. Gitu. Ini prosesnya. Kalau kayu bulat seperti ini kita bilang belambangan ini. Belambangan Pak ya? Ya, Ini belambangan, berat nggak jadi- sih Pak? Ya, karena ini udah kering jadi agak ringan dia. Agak ringan ya? Ya, kalau masih basah kan berat. Oke, Gitu. berarti memang kalau untuk alat musik tradisional sampai ini harus khusus kayunya ya Pak? Iya, kita pilih yang memang kayunya itu mudah dibuat dan diolah. Kalau kayunya keras kan pasti pengolahannya juga repot gitu, agak sulit gitu. Agak sulit Pak ya? Iya. Ya, berarti memang tahapan awalnya ini kayunya kayu khusus juga. Iya. Tadi kayu apa Pak? Ini biasanya yang kami kerjakan itu adalah kayu pelantan atau kayu jelutung. Jelutung. Ya, Mantap. ini kebetulan ini kayunya namanya tarap. Karena kemarin itu untuk mendapatkan kayu jelutung kan agak sulit gitu. Agak sulit ya, Pak, sekarang jadi saya ya. gunakan yang mudah didapat, Mhm. diperoleh di lokasi di mana misalnya kalau mau ngambil kayu itu kan ada yang sudah roboh, mungkin sudah udah mati, itu kita ambil, kita potong, bikin bentuk seperti ini. Jadi karena kebetulan saya ukuran sapeknya itu 120 panjangnya, kemudian lebarnya ini 20 cm, kemudian tebalnya 10. Tebalnya 10. Ya, tebalnya 10. Tetapi nanti di akhir itu belum tentu ukurannya sama seperti itu, karena ini sebagai pelasi aja. Karena ada bagian-bagian yang kita buang untuk memberi bentuk sape itu sendiri. Bentuk gitu. sape itu Ya. sendiri. Baik, berarti memang prosesnya lumayan lama nggak sih Pak biasanya? Lumayan lama. Cuma kan karena kita udah biasa dan karena udah terbiasa, jadi cara membuat cepat pun bisa. Satu hari Pak? Satu hari kalau untuk patung sampai ini, kalau memang ini aja yang kita kerjakan secara fokus, selesai. Oh, satu hari bisa Ya, selesai. selesai, tetapi mungkin ukirannya belum Belum. bisa, karena ukiran memakan waktu juga dan harus lebih teliti dan telaten gitu. Teliti dan juga telaten. Baik, ini Ya. kayaknya sudah ada ini ya Pak, kerangkanya juga ya dibuat mirip kayak gini berarti Pak? Ya, ini kerangkanya kita buat, jadi supaya bentuknya bisa langsung jadi, mungkin kita cari sampai yang sudah jadi, kita tempel di sini, kemudian kita beri garis. Tujuan garis ini adalah memberi bentuk supaya kita tahu bagian mana yang dibuang gitu. Jadi seperti ini kan sudah saya garis, berarti bentuk sapeknya seperti ini gitu. Nah, kemudian ini ada tanda silang, berarti bagian yang dihilangkan. Kemudian di belakangnya itu karena ini kayu udah kering,
maka saya menggunakan bor itu tadi supaya mudah, sebab kalau tidak pakai bor mungkin pahatnya nggak masuk gitu. Iya, berarti memang dibolongin tersendiri ya, Pak? Dihancurin dulu, setelah dihancuri seperti ini, nah, baru saya menggunakan alat lain yang bisa membuang seperti ini. Nah, gini. Ini cara cepat. Cara cepatnya gitu Ya. ya, Pak ya? Dia memang harus dibolongin, Pak ya, kayak gini ya? Harus dibolong. Ya, nanti selesainya seperti ini. Begini, Ya ini namanya perutnya dibuang. Ini namanya rongga perut. Kalau Rongga perut. fungsinya menurut ini ilmu pengetahuan itu disebut dengan ruang resonansi, gitu. Supaya suara sapi itu agak nyaring, lebih besar. Ya, itu kegunaan dari membuang ini, membuat kolong ini, gitu maksudnya. Oke, jadi kolongnya ini supaya ada suaranya gitu, Pak ya? Ya, supaya suaranya lebih besar. Sebab kalau tidak ada kolongannya, ruang resonansi, maka suaranya akan timbul ya, cuma sedikit. Gitu. Cuma sedikit. Dan berarti memang tahapannya juga banyak, Pak ya. Tadi mulai dari yang pertama dipahat, dibor dulu untuk mempermudah, terus dipahat, terus lagi ini dihaluskan. Nah, setelah ini halus oleh ketam, kita ganti dengan alat ini namanya amplas. Alat musik sampe sering digunakan dalam berbagai acara seni dan budaya khas suku Dayak. Salah satunya sebagai pengiring tarian. Sampe sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat suku Dayak, sehingga sering digunakan untuk upacara adat, pesta adat, dan lain sebagainya. Kalau ini kan ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6. Itu tuh memang beda-beda nggak sih, Pak? Sebenarnya sama saja. Mengapa itu ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6. Sebenarnya ini sape itu 3 senar sudah bisa main. 3 senar cukup gitu, Pak ya? Cukup. Kalau itu bisa sampai 6, berarti nadanya ada yang ditambah. Nadanya 4 nada, tinggi, sedang, rendah, bass. Gitu. Jadi 2 pun ada. Sape karang namanya itu 2 senar pun sudah bisa main. 2 senar bisa main? Bisa main gitu. Aslinya sape itu ada bassnya nggak sih, Pak? Tidak ada. Aslinya nggak ada karena ya? kita itu kan ada supaya bervariasi. Jadi kita pakailah senar bass gitu supaya menghasilkan suara. Contoh seperti ini. Nah, itu kayaknya udah dipasangin ini ya, Pak ya? Udah dipasang, ini udah lengkap. Dan kripnya juga sudah ada ya. Nah, kebetulan saya punya nada itu tradisional. Tradisional amat gitu. Jadi saya enggak, karena sekarang kan ada 2 kelompok. Ada yang tradisional, ada yang modern. Nah, baik yang tradisional maupun modern, mau pakai senarnya 6 juga boleh. Boleh, Pak ya? Yang ini 6? Ini 6. 6. Yang 4 nada yang sama, sedang dan bass. Nah. Sedangkan yang 2 di atas itu saya kan kuncinya main di sol. Jadi 5 dan 6 nadanya sol gitu. Ini setelah dipasang senar dan seperti ini, maka kita bunyi. Yang mana sih bunyinya bagaimana gitu. Ini anggaplah ini do. Maka krip yang pertama adalah re. Si saya tidak pasang. Kenapa saya tidak pasang? Karena dalam lagu saya tradisional itu nggak ada not si-nya. Langsung ke do, re, mi, fa tidak ada. Hilang juga. Langsung ke re. Lah, do, sol. Nah,
istirahat. Saya Kita mau coba, boleh nggak, Pak? Boleh. Ini satu ini ya. Jangan di bawahnya, di atas. Nah, Oh, di atasnya. slip. Kalau begini kan hilang suaranya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Di awal tadi Bapak sudah memperkenalkan ke saya cara pembuatan dari alat musik tradisional sampai mulai dari bahannya, pemilihan kayunya, dan juga sekarang Bapak tadi udah ngajarin juga Pak ya. Iya. Dan tidak semudah yang saya kira Pak. Memang Iya. harus belajar juga ya. Ya, butuh proses lama untuk mencapai kesempurnaan. Iya, baik, nanti saya bakal coba-coba lagi nih Pak. Karena kan Iya. kalau kita tahu ini alat musik tradisional untuk di daerah kita sendiri, khususnya di Kalimantan Timur, apalagi ini asli suku Dayak Pak ya. Ya, Iya, dan kita sebagai anak muda seharusnya tetap melestarikan alat musik tradisional di daerah kita, khususnya di suku Dayak, yaitu alat musik sape. Dan terus saksikan Amazing Indonesia edisi Kalimantan Timur selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share ya. Dadah!